Ketua DPP Golkar Mutia Hafid merasa optimis partainya mendapatkan posisi sebagai Ketua DPR karena melihat perolehan suara Golkar dalam pemilu 2024 menempati posisi tertinggi kedua berdasarkan quick count atau hitung cepat. Kalau untuk DPR 1 yang penting itu juga bukan jumlah suara, tapi sebaran kursi. Nah, Golkar ini cukup merata, kemarin kita lihat. Sehingga kita optimis. Tapi kita tentu masih menunggu perhitungan suara supaya tidak terlalu euforia dan juga melangkahi sebuah proses. Ujar Mutia saat ditemui usai peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, RSPPN, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Rumah Sakit TNI, Senin, 19 Februari 2024. Ada optimisme Mbak kalau misalkan DPR 1 bisa dipegang oleh Golkar Mbak? Ya optimis karena saat ini suara-suara menunjukkan kita cukup baik. Artinya tidak hanya dari perolehan ya, tapi juga dari sebaran. Karena kalau untuk DPR 1 yang penting itu juga bukan jumlah suara, tapi sebaran kursi. Nah, Golkar ini cukup merata, kemarin kita lihat, sehingga kita optimis. Tapi kita tentu masih menunggu penghitungan suara supaya tidak terlalu euforia dan juga melangkahi sebuah proses. Jadi kita tetap akan tunggu. Tapi optimis dan semua kader Golkar di seluruh wilayah Indonesia saat ini mengawal suara Partai Golkar untuk memastikan. Pencalonan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga termasuk memberikan faktor pasti dong. Efek Pak Prabowo itu juga kita rasakan elektoral efeknya terhadap Partai Golkar juga tinggi, dan tentu bersama dengan Mas Gibran. Jadi tadi ada 4 faktor. Yang pertama tentu dari pimpinan ketua umum, kemudian kader-kader yang militan, kemudian juga identifikasi terhadap keberhasilan Pak Jokowi yang juga bagian dari kerja-kerja Partai Golkar, dan kemudian juga tentu pemilihan capres dan cawapres yang tepat, yaitu Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kami merasa kemarin juga banyak mendapat elektoral efek dari pemilihan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau terjadi 14% dari sebelumnya 12% karena efek hotel Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tadi saya sampaikan ada 4 faktor yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Jadi ada itu penegasannya Pak ya? Tapi ada 4 faktor yang tidak bisa dipisahkan satu persatu ya. Tapi di antaranya yang utama adalah itu, dan juga pengidentifikasian terhadap narasi keberlanjutan, bahwa Golkar adalah bagian dari keberlanjutan program. Jangan lupa subscribe ya.